斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 87 Kesengsaraan Kaisar 2. Mata merah dari boneka iblis Sa tidak menunjukkan ekspresi atau tampilan apapun. Keempat rantai besi perlahan-lahan jatuh dan menyeret anggota tubuh boneka iblis Sa. Mengikuti gerakan boneka iblis Sa, itu seperti Shuro di neraka, membuat orang-orang menakutkan. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, dia membawa boneka Samo ke atas ring. Energi darah boneka jahat itu terlalu kuat, dan sekarang Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Jika dia mengendalikannya untuk waktu yang lama, sesuatu akan terjadi, dan dia akan dengan mudah diserang oleh energi darah boneka jahat itu. Xiaoyan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menerima boneka jahat ini, dan dia sangat lelah, jadi dia buru-buru duduk untuk memulihkan diri. Memaksakan kutukan segel jiwa pada boneka itu terlalu melelahkan, dan kekuatan boneka ini sangat tirani. Jika bukan karena 4 rantai besi di anggota tubuhnya, Xiaoyan mungkin tidak bisa melepaskan kutukan segel jiwa. Tidak butuh banyak waktu untuk pulih kali ini, Xiaoyan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke kedalaman ruang. Menurut Zhan Lao, boneka jahat ini hanyalah hasil panen yang tidak terduga, dan hal-hal baik yang sebenarnya belum datang. Tentu saja, selama periode ini, aliran turbulen yang dibentuk oleh energi darah Mosa masih menambahkan beberapa luka pada tubuh Xiaoyan dari waktu ke waktu. Xiaoyan juga mencoba menggunakan api yang berbeda untuk memurnikan energi darah Mosa, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa menghilangkan energi darah Mosa. Jika faktor mengamuk dalam energi darah dihilangkan, secara alami tidak akan bisa menyerapnya. Sosok Xiaoyan menyapu lebih jauh ke angkasa, dan Xiaoyan juga sangat bersemangat untuk hal-hal baik yang dikatakan Zhan Lao. Hal yang dapat langsung meningkatkan Doudi Bintang 1 menjadi Doudi Bintang 2 dalam jangka menengah. Jika ditempatkan di luar, saya khawatir itu akan menarik banyak perebutan dan pembunuhan, tetapi Zhan Lao sepertinya sudah terbiasa. Xiaoyan menjadi semakin penasaran dengan identitasnya. Beberapa afterimages melintas, Xiaoyan sekarang digabungkan dengan Sanqian Leidong dan Sunbu. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sanqian Leidong mengubah dirinya menjadi kilatan petir, sementara Sunbu menggunakan kekuatan yang meletus seketika dari kakinya untuk bergerak. Keduanya adalah metode yang bergerak cepat. Kombinasi Xiaoyan sangat bagus, dan penggunaannya sangat tepat. Sekarang bahkan Doudi Bintang 2 mungkin tidak secepat Xiaoyan dalam hal kecepatan gerakan. Setelah Xiaoyan berkedip beberapa kali, dia sudah bergerak jauh. Jika Xiaoyan tidak mengharapkannya, dia sudah mencapai kedalaman ruang ini. Darah iblis di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan tanda darah yang lebih dalam yang tak terhitung jumlahnya tergambar di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatan api suci kekacauan untuk melawan, tetapi dengan gerakan yang begitu cepat, saya khawatir Xiaoyan juga akan bersikeras. Itu tidak akan lama. Xiaoyan bolak-balik melalui arus yang bergejolak, dan setelah bergerak maju untuk jarak tertentu, sebuah rune besar yang memancarkan cahaya keemasan muncul di mata Xiaoyan. Rune ini memancarkan energi aneh, dan energi ini berputar mengelilinginya dengan erat, hanya ujung energi yang sedikit meluap. Dan hanya sedikit energi yang meluap ini yang menyebabkan energi darah dari iblis di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran energi darah yang sangat besar. Ini mengejutkan Xiaoyan tak henti-hentinya, hanya sedikit energi yang meluap bisa menyedot energi darah Mosa ke dalam pusaran besar. Betapa energi yang sangat kuat ini. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 88, Kesengsaraan Kaisar 3. Dapatkah membantu saya menyerap energi darah dari roh jahat? Bukankah benar bahwa energi darah dari roh jahat dapat diserap? Xiaoyan segera memasang ekspresi kaget. Setelah gerakan barusan, Xiaoyan telah mencoba yang terbaik untuk menghindari energi darah dari roh jahat, tetapi pada akhirnya, noda darah yang tak terhitung ditarik. Seperti apa jadinya jika diserap ke dalam tubuh, dan saya mencobanya sendiri, tetapi saya tidak dapat menyerapnya sama sekali. Jangan takut, benda ini secara alami memiliki keunikan tersendiri. Rune ini disebut jimat roh iblis Sa, yang dapat menghilangkan faktor mengamuk dalam energi darah dari iblis Sa. Kamu memiliki energi seperti itu, kata Old Zhan dengan lengannya terentang. Energi darah Mosa adalah jenis yang hanya dapat muncul di kuburan di mana banyak setan dimakamkan, dikatakan diubah dari darah setan yang mati, dan energinya sangat kuat.
Ketika Xiaoyan mendengar bahwa dia benar-benar dapat dipromosikan menjadi Doudi Bintang 2, cahaya keemasan bersinar di matanya. Lagi pula, Xiaoyan sangat menginginkan kekuasaan. Adalah premis dasarnya, begitu Xiaoyan menjadi kejam, dia terbang menuju jimat roh jahat itu. Tunggu, ada roh iblis di sini. Aku tidak menemukan buah ajaib di awal. Sekarang aku tidak punya pilihan selain berjuang keras. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menandingi sama sekali. Huan Zhan menyapa dengan tergesa-gesa. Setan roh adalah sejenis benda aneh yang dihasilkan oleh jimat ajaib, meskipun tidak memiliki kecerdasan spiritual, ia memiliki kekuatan yang besar. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Gunakan boneka Shamo yang baru saja kamu terima, benda itu juga merupakan produk dari darah, kata tetua Zhan sambil membelai janggutnya. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan Sadimen Puppet yang baru saja dia ambil, jadi dia mengangguk dan mengambil boneka itu untuk menguji angin. Dengan gelombang telapak tangan Xiaoyan, bayangan darah muncul, menyeret 4 rantai besar di anggota tubuhnya, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Hal ini tidak buruk, jika segel dilepaskan, kekuatannya harus sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 3, tapi aku khawatir begitu segel dilepaskan, kamu akan lepas kendali. Mari kita tunggu sampai kamu telah sepenuhnya menyempurnakannya. Zhan tua memandang merah seolah-olah kata wayang sa yang dicuci darah. Xiaoyan mengangguk, dan dengan gerakan pikirannya, boneka Shamo tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata, dia sudah bergegas di depan jimat roh Mosa. Xiaoyan mengendalikan gerakan Sadimen Puppet, dan tangan Sadimen Puppet perlahan-lahan terulur ke arah jimat. Setelah jarak pendek, daerah sekitarnya mulai bergetar hebat, dan darah di sekitarnya mempercepat kecepatannya. Ledakan, terdengar suara teredam pendek, dan bayangan darah terbang terbalik, dan bayangan darah ini adalah boneka jahat. Sosok besar dan transparan perlahan muncul di posisi asli boneka itu, seperti jiwa yang sangat besar, bersinar dengan cahaya keemasan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune aneh. Alasan mengapa boneka itu terbang terbalik adalah dari lengan besarnya yang ditutupi rune. Jelas, ini pasti roh iblis yang dibicarakan oleh Zhan tua. Sadimen Puppet terbang terbalik untuk waktu yang lama sebelum menstabilkan sosoknya. Xiaoyan memandangi roh iblis besar itu, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Jika dia baru saja mengganti boneka Shamo, tubuhnya pasti sudah berantakan sekarang, dan apakah dia bisa hidup akan menjadi masalah. Tapi boneka iblis sejelas baik-baik saja dan terbang kembali. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 89 Kesengsaraan Kaisar 4. Xiaoyan mengaktifkan kekuatan Sadimen Puppet, dan tiba-tiba, sepasang mata berwarna darah terbuka, dan bahkan energi darah dari dimen-dimen di sekitarnya terkejut, berdiri dan berlari. Shamo Guo mengangkat matanya untuk melihat iblis roh, sosok berwarna darah itu tiba-tiba bergerak, dan mengayunkan sepasang tinju besar, mengenai roh iblis yang tampaknya jauh lebih tinggi dari dirinya dengan keras. Gerakan boneka iblis itu sangat koheren. Setelah menjatuhkan tinjunya, dia melangkah mundur, membuka kakinya, dan mengayunkan tinjunya ke langit. Kedua rantai yang menyeret batu-batu itu menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan iblis roh. Tubuh roh iblis itu bergetar, dan dia buru-buru memblokirnya dengan kedua tangan, tetapi bagaimanapun juga, itu masih tidak sekuat boneka Shamo, dan satu lengan langsung dihancurkan. Boneka jahat ini benar-benar hal yang baik. Kekuatan iblis roh itu mungkin tidak kalah dengan Doudi Bintang 2, dan salah satu lengannya terpotong. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya ketika dia melihat serangan tajam dari boneka jahat itu. Meskipun boneka jahat itu ganas, itu harus dilawan dengan cepat, lagi pula, itu belum disempurnakan, dan Xiaoyan tidak bisa bertahan jika berlarut-larut terlalu lama. Hal ini tidak buruk, kebetulan itu adalah preman ekstra untukmu, menemukan kesempatan untuk memperbaikinya, kata Zhan tua sambil tersenyum. Untuk Xiaoyan saat ini, boneka Shamo memang bagus, dan itu bisa menjadi jurus pembunuh Xiaoyan. Pas, adik-adik yang nonton diam-diam titik awal juga update diam-diam di titik awal dan bar pos. Semoga saudara-saudara yang menonton diam-diam dapat memberikan tiket rekomendasi diam. Terima kasih gelombang-gelombang. Serangan sengit dan tajam dari boneka jahat membuat roh iblis dengan lengan patah benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan roh iblis hampir seluruhnya ada di lengannya, dan sekarang yang satu rusak, tentu saja bukan tandingan boneka Shamo. Serangan boneka jahat itu sangat mendominasi, begitu batu besar di tangannya jatuh, kaki besarnya langsung naik untuk menghadapinya. Di bawah serangan yang begitu sengit, iblis roh, yang telah kehilangan satu lengan, sama sekali tidak dapat melawan, dan akhirnya dikalahkan berkeping-keping oleh boneka iblis Sa, dan pertempuran dengan cepat berakhir. Xiaoyan buru-buru mengambil kembali boneka Shamo, karena dia sudah merasa kutukan segelnya menunjukkan tanda-tanda terkikis setelah dia memanipulasinya untuk waktu yang lama. Sepertinya benda ini harus digunakan sesedikit mungkin sebelum disempurnakan, karena efek sampingnya terlalu besar. Setelah menyingkirkan Sadimen Puppet, Xiaoyan melihat Mosa Spirit Talisman di kejauhan. Jimat roh iblis ini tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap darah iblis. Setelah pertempuran, darah iblis di sekitarnya berkumpul lagi. Jimat itu melayang di udara, seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Xiaoyan bergerak menuju jimat itu. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, berubah menjadi telapak energi dan meraih jimat itu.
Seperti yang diharapkan Xiao Yan, jimat roh tidak lagi dalam bahaya. Xiao Yan meraih jimat roh dan segera menyusut seukuran telapak tangan. Dengan lambaian telapak tangan Xiao Yan, jimat itu jatuh ke tangan Xiao Yan. Hehe, sepertinya berjalan dengan baik, mari kita mulai menyerapnya selanjutnya. Cepatlah, binatang buas di luar mungkin tidak akan bertahan lama. Zhan Lao melihat jimat ajaib yang melayang di tangan Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Yan, serius berkata. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 90 Kesengsaraan Kaisar, 5. Xiao Yan juga mengangguk, sekarang kita harus bergegas, Long Yi masih hidup dan mati di luar. Xiao Yan menemukan lokasi di mana ada lebih banyak energi darah yang bergejolak, duduk bersila, dan rune di tangannya perlahan terbang ke arahnya. Rune terlihat sangat aneh, dan bentuknya juga cukup aneh. Setiap garis sepertinya digambar dengan susah payah. Jika Anda perhatikan dengan cermat, siapapun Anda akan merasakan kesempurnaan garis ini. Orang yang membuat rune ini pasti sangat kuat, pikir Xiao Yan dalam hati. Segera, dia perlahan menutup matanya, dan kekuatan jiwa mengalir ke jimat roh tiba-tiba, energi yang kuat terpancar dari jimat roh, dan energi darah dari iblis di sekitarnya meledak ke arah jimat roh iblis seperti air pasang. Setelah jimat ajaib dibuka oleh Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah energi darah Mosa dituangkan ke dalam jimat roh Mosa, setelah dibaptis oleh energi jimat roh yang memancar, faktor mengamuk sepenuhnya dibersihkan dan langsung diubah menjadi energi yang sangat murni, yang kemudian dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan secara terus-menerus, in vivo. Energi murni ini sangat murni, tanpa jejak kotoran, yang sangat bermanfaat bagi Xiao Yan, karena kecepatan penyerapan dan kultivasi telah dipercepat. Konsentrasi darah iblis dalam 4 minggu ini sangat tinggi, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Setelah Wukansu.com dimurnikan oleh jimat, itu mengalir langsung ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang, dan tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih banyak. Sementara Xiao Yan sedang berkultivasi, di luar ruang samping, Long Yi mengira Xiao Yan sudah mati, dan menjerat Zerg dan ular iblis bermata iblis untuk waktu yang lama, menolak untuk menyerah. Setelah beberapa hari keterikatan, Long Yi masih mencapai hasil yang cukup besar. Baik Zerg dan ular iblis mengalami kerusakan berat. Karena itu, baik Zerg dan ular menganggap Long Yi sebagai duri di pihak mereka, dan mereka bersama-sama mengejar dan membunuh dia terpojok. Di sebuah lembah, tubuh Long Yi berlumuran darah, dan dia terengah-engah, sepertinya dia terluka parah. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di langit di atas Long Yi, jelas mereka adalah yang terkuat dari Zerg dan Demon Snake. Binatang, akhirnya aku menemukan tempat persembunyianmu. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Di udara, mengenakan pakaian bersulam dengan bentuk ular yang tak terhitung jumlahnya, dengan kulit hitam, dia melambaikan lengan bajunya dan menunjuk Long Yi memarahi. Rupanya, apa yang telah dilakukan Tian Long Yi benar-benar membuat mereka marah. Long Yi mengangkat mata emasnya dan menatap sosok yang berbicara. Sosok itu persis aura gelap yang Xiao Yan rasakan di awan berwarna darah saat itu adalah bos dari klan ular iblis bermata iblis, bernama Molly, yang kekuatannya di atas Dou di bintang 2, tidak lemah sama sekali. 2 sosok di sebelah Molly, satu adalah Raja Serangga dari ras Zerg, dan yang lainnya adalah cacing darah hijau. Kali ini Long Yi telah mencapai situasi yang sangat berbahaya. Long Yi juga tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi tubuhnya berubah menjadi tubuhnya sendiri dan melarikan diri ke kejauhan. 3 sosok di langit sepertinya berharap Long Yi akan melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri sekarang? Tiba-tiba, di depan mata Long Yi, lebih dari selusin bayangan hitam dengan cepat muncul, salah satunya dari ras Zerg, dan yang lainnya dari ras ular bermata iblis.